이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Tri selaku dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governasi Digital. Saya berterima kasih karena Bapak telah menyempatkan menonton video ini. Dan sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Santi Septia Maharani dengan NIM 220910201036 yang menempuh mata kuliah Birokrasi dan Governasi Digital kelas B1 akan menjelaskan salah satu bentuk organisasi hibrida dalam penyelenggaraan urusan publik di Indonesia sebagai pelengkap tugas UAS. Sebelumnya pengertian organisasi hibrida secara umum yaitu tentang adalah organisasi yang memiliki karakteristik hukum dari sektor pemerintah dan swasta, contohnya BUMN, BLU, BUMD, dan Perum atau perusahaan umum di Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu karakteristik secara umum tentang organisasi hibrida itu sendiri. Organisasi hibrida di Indonesia ini mencerminkan karakteristik campuran antara sektor publik dan swasta. Beberapa karakteristik yang mungkin dimiliki oleh organisasi hibrida Indonesia melibatkan kombinasi aspek-aspek yang akan saya bacakan saat ini. Yang pertama yaitu kepemilikan campuran. Jadi organisasi hibrida mungkin memiliki struktur kepemilikan yang campuran dengan sebagian saham dimiliki oleh pemerintah dan sebagian lagi dimiliki oleh pihak swasta atau mitra strategis. Jadi hal ini menciptakan hubungan kemitraan antara sektor publik dan sektor swasta. Yang kedua yaitu tujuan ganda. Jadi organisasi hibrida dapat memiliki tujuan ganda yaitu mencapai keuntungan finansial sekaligus memberikan kontribusi kepada tujuan-tujuan pelayanan publik atau sosial. Jadi tujuan ganda ini mencerminkan kombinasi antara orientasi bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu otonomi operasional. Meskipun memiliki keterkaitan dengan pemerintah, organisasi hibrida dapat memiliki tingkat otonomi operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga pemerintahan tradisional. Mereka dapat memiliki fleksibilitas dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan bisnis. Yang keempat yaitu pengawasan dan akuntabilitas. Jadi organisasi ini dapat tunduk pada pengawasan dan akuntabilitas yang lebih tinggi daripada perusahaan swasta biasa, tetapi mungkin lebih fleksibel daripada lembaga pemerintah dalam hal ini. Selanjutnya saya akan mengambil contoh satu organisasi hibrida yaitu tentang BUMN. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara umum apa itu BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang dimiliki oleh negara dan beroperasi secara mandiri, namun seringkali menerima pengaruh dan intervensi dari pemerintah, terutama dalam hal kebijakan strategis dan kepemilikan saham. Jadi BUMN didirikan ini berdasarkan undang-undang dan memiliki tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh pemerintah, meskipun memiliki otonomi dalam menjalankan operasional bisnisnya. BUMN tetap terikat pada aturan dan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, BUMN seringkali menjalankan kegiatan usaha di sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, dan keuangan yang merupakan domain utama pemerintah. Oleh karena itu, ini termasuk atau dikategorikan sebagai organisasi hibrida yang berada di antara sektor swasta dan sektor publik. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan Bapak Tri tentang gambaran dan karakteristik suatu organisasi sehingga dapat disebut sebagai quasi government. Jadi di sini saya mengambil BUMN. Kenapa BUMN disebut sebagai quasi government? Karena BUMN ini dianggap sebagai quasi government jika memiliki karakteristik tentu yang mencerminkan campuran antara sektor publik dan swasta, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi gambaran dan karakteristik BUMN yang dapat membuatnya disebut sebagai quasi government yang pertama adalah kepemilikan pemerintah. Jadi gambarannya BUMN ini adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga pemerintah. Dan karakteristik kenapa bisa disebut quasi government karena kepemilikan ini menciptakan keterkaitan antara sektor publik dan sektor swasta. Jadi memungkinkan pemerintah memiliki kontrol langsung terhadap operasional dan kebijakan BUMN. Yang kedua yaitu tujuan strategis dan pelayanan publik. Jadi BUMN ini sering memiliki tujuan strategis yang terkait dengan kepentingan nasional atau pelayanan publik.
Jadi karakteristik kenapa bisa digolongkan quasi government, karena jika BUMN memiliki peran penting dalam menyediakan layanan atau mendukung program-program pemerintah, maka dapat dianggap sebagai organisasi quasi government. Yang ketiga yaitu partisipasi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Meskipun struktur perusahaan BUMN mungkin mengalami pengaruh langsung dari pemerintah dalam mengambil keputusan yang strategis. Jadi ini termasuk dalam karakteristik quasi government, yaitu jika pemerintah secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan arahan, BUMN dapat dianggap sebagai organisasi quasi governmental. Yang keempat yaitu kewajiban kepemilikan publik. Jadi ini BUMN memiliki kewajiban tertentu terkait dengan kepemilikan publik, seperti mengungkapkan informasi atau keterlibatan pihak publik dalam proses pengambilan keputusan. Dan karakteristik quasi governmentalnya ada jika terdapat kewajiban khusus yang menunjukkan tanggung jawab sosial dan transparansi terhadap masyarakat, maka BUMN lebih cenderung dianggap sebagai quasi governmental. Selanjutnya pertanyaan yang disertakan Pak Tri adalah uraikan urusan publik yang diselenggarakan oleh organisasi. Oke, urusan publik yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara atau BUMN ini melibatkan diri sebagai urusan publik dengan fokus kepada sektor-sektor strategis yang dianggap penting bagi kepentingan nasional. Yang pertama yaitu adalah energi dan pertambangan. Contoh BUMN-nya yaitu BUMN memiliki perusahaan Pertamina, minyak dan gas, PLN, dan Bukit Asam atau batubara. Jadi urusan publiknya BUMN ini menyediakan energi dan bahan bakar yang diperlukan masyarakat dan industri serta mengelola sumber daya pertambangan negara. Yang kedua ada telekomunikasi dan teknologi informasi. Contoh BUMN-nya itu ada di Telkom dan Indosat Ooredoo. Jadi BUMN ini menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan layanan komunikasi untuk mendukung konektivitas nasional dan pelayanan informasi. Yang ketiga yaitu ada transportasi dan infrastruktur. Contohnya yaitu ada di Angkasa Pura 1 atau 2 bandara, ada di PT Kereta Api Indonesia atau KAI, dan Waskit Karya atau konstruksi. Jadi urusan publiknya ini BUMN menyediakan layanan transportasi udara dan darat serta terlibat dalam mengembangkan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan mobilitas. Yang keempat ada perbankan dan keuangan. Jadi di sini BUMN menyediakan kayak perusahaan Mandiri, BRI, dan BNI. Kenapa? Karena BUMN ini memberikan layanan perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomi, khususnya untuk sektor usaha kecil dan menengah serta masyarakat umum. Yang kelima yaitu ada pendidikan dan kesehatan. Contoh BUMN-nya yaitu PT Bio Farma atau vaksin dan PT Ristek Dikti atau pendidikan tinggi. Jadi urusan publiknya BUMN terlibat dalam penyediaan vaksin dan mendukung sektor pendidikan tinggi demi peningkatan sumber daya manusia. Jadi keberadaan BUMN dalam berbagai sektor tersebut memastikan keterlibatan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan publik yang vital untuk membangun dan keberlanjutan negara. Jadi BUMN memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan, keberlanjutan pelayanan dalam sektor tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan pelayanan masyarakat. Yang pertanyaan terakhir yang akan saya jawab yaitu tentang permasalahan yang muncul jika BUMN hibrida tersebut tidak muncul. Jadi ketika BUMN tidak dibentuk, beberapa permasalahan dapat muncul, termasuk dampak kepada lowongan pekerjaan dan pasar tenaga kerja. Jadi yang pertama yaitu keterbatasan peluang kerja. Penjelasan BUMN hibrida memiliki potensi untuk menciptakan peluang pekerjaan melalui proyek-proyek dan inisiatif bisnis yang melibatkan sektor swasta. Jika model ini tidak diterapkan, jadi peluang pekerjaan yang dapat diciptakan oleh kemitraan BUMN dengan sektor swasta mungkin itu terlewatkan karena hal ini dapat menyebabkan keterbatasan lapangan kerja yang meningkat dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Karena yang sudah kita ketahui, Indonesia sekarang lagi maraknya mahasiswa yang sudah
lulus tapi belum bisa mendapatkan pekerjaan karena minimnya lowongan kerja. Yang kedua, kurangnya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi BUMN ini dapat menjadi katalisator investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui partisipasi sektor swasta dalam proyek-proyek bersama. Tanpa BUMN diciptakan, ini investasi yang mungkin dilibatkan oleh sektor swasta dapat berkurang dan memperlambat pertumbuhan ekonomi serta pembentukan lapangan kerja baru. Yang ketiga, ketidakoptimalan pengelolaan sumber daya. Jadi BUMN ini dapat menciptakan sinergi dan efisiensi dalam mengelola sumber daya antar sektor swasta dan publik. Karena BUMN menciptakan perusahaan-perusahaan yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Jika BUMN ini tidak diciptakan, mungkin ada resiko ketidakoptimalan dalam penggunaan sumber daya yang mungkin tidak dioptimalkan untuk mencapai tujuan pelayanan publik dan keuntungan ekonomi bersama. Yang keempat, ada ketidakcukupan inovasi dan efisiensi. Jadi BUMN ini seringkali mempromosikan inovasi dan efisiensi melalui kemitraan dengan sektor swasta. Tanpa BUMN ada atau diciptakan, BUMN mungkin kurang mampu mengejar inovasi dan efisiensi yang dapat membuka peluang baru untuk menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor tertentu. Baik, mohon maaf. Jadi kesimpulannya BUMN ini dibutuhkan karena selain sebagai aset pemerintah yang beroperasi secara hibrida, BUMN ini juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, segitu saja penjelasan saya tentang organisasi hibrida dan salah satu contoh organisasi hibrida. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't